Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video, akan mereaction video Teuku Iqbal Djuhar yang dia sepertinya orang yang benci atau orang yang nggak suka atau mungkin bacer terhadap para habaib, terkhusus pada Habib Rizik Syihab dan Habib Bahar. Dan di sini saya akan mereaction video beliau yang menurut saya itu menghina Habib Rizik, dan saya akan mengkonternya, akan menjawabnya. Jadi saya akan putarkan video dia, lalu saya akan menjawabnya, karena isinya itu sebuah hasutan, fitnahan, lebih tepatnya fitnahan. Jadi saya akan langsung jawab. Oke, saya putar dulu videonya. Laku bang, sama saya laku bang. Jangankan untuk mempersekusi, untuk menanggapi di sosial media aja nggak ada yang berani. Suaranya kemana saja ya. nih pendukung militan Rizik yang ada di Aceh? Kemarin waktu saya bahas si Bahar, kalian muncul caci maki saya. Tumben kalau saya bahas Rizik nggak ada yang muncul. Kemarin cuma cek ombak ya. Jangan cuma di roasting, hancurin aja. Itulah bedanya saya dengan mereka. Jangankan untuk menghancurkan, mendoakan supaya hancur sehancur-hancurnya. Untuk saudara kita saya nggak mau. Gini, barusan dia kan lagi live. Barusan itu video live. Dia ada yang bertanya, hancurkan saja, jangan cuma di roasting. Itu kelompok-kelompok yang Teuku maksud, jadi hancurkan saja. Terus beliau jawab, oh itu bedanya saya dengan mereka, katanya. Jangankan menghancurkan, mendoakan menghancurkan saja tidak. Padahal yang dia lakukan dalam video-videonya, perkataan-perkataannya, statement-statementnya itu merusak, menghancurkan. Merusak, menghancurkan. Dengan dia bikin konten, membuat fitnah, itu merusak, menghancurkan nama baik habaib, khususnya Habib Rizik dan Habib Bahar. Soalnya dia getol banget itu upload yang membahas Habib Rizik dan Habib Bahar. Jadi kesimpulannya, udahlah, jangan bilang saya ini bukan tipenya yang menghancurkan, apalagi mendoakan saja tidak mau, apalagi menghancurkan. Itu basi, alasan yang ya udah ngomong aja lah, nggak berani gitu, nggak berani kalau nyamperin mah gitu. Atau datang langsung gitu debat atau gimana, cuman beraninya di medsos. Itu aja sih. Oke, next. Saudara kita saya nggak mau. Saya berharap saudara-saudara kita sadar sesadar-sadarnya. Walaupun saya yang jadi gila, kalian nggak boleh gila seperti saya. Kalian harus sadar. Saya adalah contoh yang tidak baik buat kalian. Walaupun saya contoh yang tidak baik buat kalian, saya menunjukkan hal-hal yang tidak baik yang seperti saya. Dia udah ngomong sendiri, dia gila. Orang gila jangan diakuin, jangan diturutin ya. Dia sendiri yang ngomong dia gila. Bukan Habib Bahar, bukan Habib Rizik yang bilang dia gila ya. Dia sendiri bilang gila. Jadi jangan diikuti.
Masa mengikuti orang gila? Dia sendiri yang bilang orang gila. Ya, seperti saya, kan? Kau harus insaf, TJ. Makanya gua seperti ini karena gua udah insaf. Kalau gua nggak insaf, tanda-tandanya ya gua muji-muji Rizik. Justru karena gua udah insaf, gua nggak mau percaya dengan omongan-omongan pengikut Rizik. Paham nggak? Paham. ya. Saya mau tanya, kepentingan Anda ini apa? Apa kepentingan Anda ini? Menghina atau membahas Habib Bahar dan Habib Rizik apa? Aneh, kenapa? Kenapa? Itu Anda, saya bingung kenapa ya. Kalau masyarakat kritik pemerintah itu wajar karena ada sangkut paut, ada kewajiban bagi masyarakat. Kalau misalnya pemerintahnya nggak benar, dikritik itu wajar. Nah ini Anda mengkritik Habib Bahar karena katanya ini nggak berakhlak, nggak ini. Udah, Anda kalau ngomongin orang gak berakhlak, Anda menggibah itu namanya. Ngomongin orang, akhlak orang, bilang akhlak orang jelek, langsung disebutkan namanya. Bahar katanya, Rizik katanya. Anda bilang itu gak berakhlak, jelek. Itu apa pantas? Itu kan gibah. Itu kan Anda gibah mengomongkan orang. Di sini saya tidak mengomongkan kejelekan Anda ya. Ya, saya hanya di sini mengcounter video Anda. Saya menjawab video Anda. Saya tidak sedang berbicara apa akhlak Anda gitu, enggak. Saya di sini menjawab video Anda yang membahas Habib Rizik. Paham. X. Jadi dari mana mereka tahu Rizik itu waliullah, sedangkan kita sering mendengar bahwa yang mengetahui kewalian atau makam kewalian adalah sesama wali. Dan biasanya seorang wali itu akan diketahui ketika beliau sudah mangkat atau sudah wafat, sudah meninggal. Nah, Rizik kan masih hidup nggak Rizik? Masih, tapi setengah mati. Sini dia bilang banyak orang yang bilang Habib Rizik itu waliullah. Terus dia berkata, dari mana tahu waliullah, sedangkan yang tahu wali itu hanya wali. Yang tahu dia wali itu hanya wali. Jadi antara wali dan wali yang saling mengetahui. Dan juga katanya wali itu bisa terlihat wali kalau udah meninggal, baru sudah tercium atau diketahui. Gini saya jawab, Anda itu gak usah bahas itu, gak penting. Mau rakyat wali, menyebut wali, atau orang hebat, orang taat atau apa, selagi tidak melanggar syariat, selagi tidak unsur penghinaan, selagi tidak ada unsur pidana, Anda gak usah usil. Mau orang wali bilang wali, gak apa-apa. Anda gak usah usil lah. Gak apa-apa disebut wali, gak apa-apa. Itu hanya bentuk kecintaan,
bentuk kecintaan umat kepada yang diidolakannya atau yang diikutinya. Gak apa-apa. Andai pun meleset itu juga gak akan dosa. Andaikan Habib Rizik misalnya bukan wali, gak akan dosa, gak akan apa-apa. Itu hanya husnuzon seorang pecinta kepada orang yang dicintainya. Gak apa-apa kalau berhusnuzon baik, gak apa-apa. Yang penting jangan itu nabi, terus itu malaikat atau Tuhan, gak boleh. Itu melanggar syariat. Masih, tapi setengah mati. Next. Jadi saya tanya sama kalian, kalian percaya kalau Rizik itu waliullah? Kata si Naufal Al-Idrus, dia waliullah loh. Kalau nggak cinta sama dia, kalau nggak cinta sama Rizik nih, kita nggak ada tempat di hati Sinopel. Ya nggak usah, ngapain gua di hati lu? Cukup gua di hati keluarga gua, di hati bini gua udah. Agak perlu gua di hati lu, ya, agak perlu. Ya udah, kalau lu gak perlu di hatinya Habib Novel, gak usah dibahas. Itu mah Habib Novel kepada umat. Itu mah hanya ungkapan dirinya. Kalau ya ada yang membenci, berarti itu haknya dia. Dia kan gak bilang siapa, tidak menyebutkan si Anu. Oh, saya benci TIJ, nggak ada di hati saya karena beliau, enggak kan, nggak bilang gitu. Karena beliau benci Habib Rizik gitu. TIJ nggak di hati saya, enggak. Dia bilang nggak bilang perorangan, dia bilang kalau yang membenci Habib Rizik nggak di hati saya, itu hak dia. Anda gak usah dibahas kalau Anda emang nggak peduli. Oke, next. Ya, agak perlu. Kalau misalnya nanti di akhirat, di padang mahsyar, di yaumil mahsyar, TIJ tidak dilihat oleh Rasulullah, itu bukan katamu. Karena Rasulullah itu tidak seperti kalian, jauh. Rasulullah itu tidak pendendam. Ya, tidak, akhlaknya jauh sekali dari kalian. Justru ketika kalian ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, kalian di situ menistakan Nabi Muhammad yang akhlaknya jauh sekali dari akhlak Nabi. Ketika kalian Anda bilang ketika kalian mengaku cucu Nabi, hey, berarti di sini Anda bilang udah fix ya kalau para Bani Alawiyyin itu hanya mengaku-ngaku, berarti palsu. Sedangkan itu dalam perdebatan kedua pihak belum dilaksanakan. Antara Rabithah Alawiyah dan Kiai Imad belum dilaksanakan perdebatan secara langsung resmi. Anda kok sudah bilang statement mengaku-ngaku? Anda ini hanya bicara, itu hanya ngomong gitu tanpa ditelaah dulu dengan benar. Kalau Anda mulai meragukan, oke lah, itu hak Anda, itu biasalah kalau Anda meragukan karena percaya dengan kayak iman. Tapi kalau Anda mengklaim udah palsu, kan belum ada perdebatan itunya juga, belum ada ininya yang menentukan siapa yang benarnya, belum ada. Katanya dari Robitohnya gak ada yang mau debat. Ada tuh Kiai Kurtubi, walaupun bukan dari Robito, tapi beliau mau berdebat. Kalau Anda memang niat ingin mencari kebenaran, layani dong. Mau Robito mau bukan, layani selama dia berkompeten dalam hal yang dimaksud. ketika kalian ngaku-ngaku seperti Sayyidina Ali yang keras
keras, yang tegas. Kalian bukan tegas, caci maki. Nah, jadi harus bisa dibedakan. Ya, jangan sampai kita suka caci maki, menghina orang lain, kemudian kita samakan dengan Sayyidina Ali. Bro, yang caci maki itu lu bilang begini kadang ini tanpa dalil, tanpa apa, tanpa ilmu. Habib Rizik teriak-teriak itu ada dasarnya. Bahkan menyebut goblok itu ada dasarnya. Kalau tidak salah dalam kitab Imam Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin, itu ada yang membahas tentang amar ma'ruf nahi munkar. Komplit membahas tentang amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana cara-cara mendakwah. Dan Habib Rizik itu beliau mengamalkan itu yang di karangannya Imam Ghazali. Jadi mereka itu ada dasarnya. Oh, ini pantas disebut goblok dalam syariat Islam, pantas mereka lakukan. Menghina orang lain, kemudian kita samakan dengan Sayyidina Ali. Nah, kita samakan dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Nggak boleh seperti itu. Itu menistakan tokoh-tokoh di dalam agama kita. Nggak boleh. Mereka nggak menyamakan saya sama solehnya seperti Sayyidina Umar, saya sama taatnya seperti Sayyidina Ali, saya sama karohmanya seperti para sahabat. Enggak, mereka hanya bilang dalam konteks ketegasan bahwa ini loh perspektif dakwah tegas, bukan hanya lembut. Mungkin itu bukan begitu, bukan iya lembut, ya nerima lembut, bukan hanya begitu. Ada tata caranya, ada tempat-tempatnya di mana harus kita sabar, di mana kita harus jujur ungkapkan, di mana kita harus bersikap tegas. Seperti kita dihina kalau masalah duniawi, misalnya di jalan kita naik motor mau tabrakan misalnya. Nah, di situ kita harus sabar, jangan emosi meskipun misalnya orang lain salah. Di situ dalam hal itu kita harus sabar. Nah, kalau masalah agama, masalah misalnya ada keluarga bini diganggu orang, kita harus diam. Iya Mbak bapak sabar, masa harus gitu. Wan, hentikan kemungkaran. Ini keluarga saya, ini istri saya, ini adik perempuan saya diganggu. Lawan, kita mampu lawan. Hentikan kemaksiatan, hentikan penzaliman. Jangan kebalik. Kalau masalah agama, sabar. Jangan ini, jangan itu. Ambil juga lembut, sabar. Pas masalah di jalan, pas masalah duniawi, pas masalah di jalan mau ketabrak misalnya, atau masalah apa, marah. Oke. Ini sebetulnya videonya masih lama. Ini baru 6 menit. Tapi nanti dilanjut lagi lah part 2. Ini baru part 1 saja. Nanti dilanjut lagi video reactionnya di video yang selanjutnya. Ya, sekian dari saya. Maaf banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.